Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bangku Tinggi 2. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian yang kami hormati adik-adik mahasiswa dari kampus mengajar. Kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah kita. Adapun acara yang akan berlangsung pada hari ini yaitu acara pertama, yaitu pembukaan oleh saya sendiri selaku MC. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan doa. Kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya diikuti dengan mendengarkan lagu Mars Guru Penggerak. Kemudian acara berikutnya yaitu penyampaian budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak atas nama Pak Bahtiar selaku CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bangkalan. Baik, untuk mengisikan waktu pada hari ini, mari kita melanjutkan ke acara yang kedua yaitu pembacaan doa. Yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan doa semoga acara yang akan kita laksanakan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan akan bermanfaat ke depan bagi peserta didik kita. Mari sama-sama kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, acara berikutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya diikuti dengan Mars Guru Penggerak.
bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Ya, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Mahtiar selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTSD Negeri Bangkok India 2. Kepada Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih sempat dipertemukan dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan taslim kita dan panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua insyaallah. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Penjabaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi profil pelajar Pancasila ini ada beberapa poin. Yang pertama itu beriman dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selama ini kita banyak pemahaman yang salah penerapannya, yaitu bagaimana kita mengontrol murid itu artinya terjadi dengan seakan-akan dipaksakan suatu sikap kepada murid, sehingga apa yang terjadi
itu di luar daripada apa yang kita harapkan. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, inilah yang terjadi selama ini, bahwa kita seakan-akan memaksakan suatu kehendak kepada anak didik kita, sehingga apa yang terjadi, anak-anak yang potensi yang dimiliki oleh anak tidak bisa berkembang dengan baik. Dan seakan-akan kita lah yang memaksakan sebuah potensi yang sebenarnya tidak ada pada anak. Ya, jadi kebanyakan pendidikan kita selama ini mengalami kegagalan. Ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang kalah. Yang sedangkan teori kontrol, realitas kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir yaitu menang-menang. Ya, jadi dari kedua teori ini yaitu stimulus respon memiliki perbedaan yang sangat bertolak belakang. Salah satunya itu yaitu yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dan sedangkan teori kontrol itu adalah model berpikirnya itu menang-menang. Artinya di sini kalau teori stimulus respon itu, apabila ada suatu masalah yang terjadi pada anak kita, seumpamanya itu perkelahian atau terjadi bullying, maka di situ kita selalu ada murid yang seakan-akan kita benarkan dan ada yang kita salahkan. Ya, jadi ada murid yang kita seakan-akan menangkan di situ dan ada anak-anak yang kita anggap bersalah. Sedangkan teori kontrol itu yaitu modelnya berpikir menang-menang. Ya, jadi di sini artinya kalau menang-menang ini artinya baik itu si pelaku ataupun si korban tidak ada yang kita jadikan sebagai seseorang yang berbuat salah, atau walaupun sebenarnya perbuatannya itu salah, tapi kita merancang bagaimana supaya anak ini bisa kembali kepada kelompoknya sehingga terjadi yang namanya menang-menang ini. Artinya siswa yang korban ataupun si pelaku tidak ada yang bisa salahkan. Ya, saya kira itu. Baca selanjutnya. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman.
Ya, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi di sini mendisiplinkan anak itu tidak mesti kita memberikan ancaman atau hukuman, ataupun kalau ada anak-anak yang mungkin istilahnya sudah baik sikapnya, tidak mesti kita berikan reward. Kenapa? Karena baik itu penghargaan, ancaman ataupun hukuman itu motivasinya dari luar. Ya. Baru yang kita harapkan sebenarnya adalah motivasi dari dalam diri anak. Ya, bagaimana itu menumbuhkan kedisiplinan dari dalam diri anak tersebut, yaitu menanamkan suatu keyakinan. Salah satu contohnya, pada saat kita berkendara, kita biasa selalu disuruh menggunakan helm. Kira-kira nilainya apa, Bapak Ibu? Nilai kebajikannya itu menggunakan helm saat berkendara. Ya. Keamanan. Ya, nilai keamanan atau keselamatan. Ya. Ya, manakala nilai-nilai keselamatan ini sudah ada dalam diri seseorang, maka tanpa disuruh pun ia akan memakai helm. Ya, tapi kalau pandangannya itu hanya mematuhi aturan, mungkin akan memakai helm ketika ada polisi. Ya, artinya disiplin, tapi itu dorongan dari luar, bukan dari dalam. Tetapi manakala ia meyakini suatu nilai bahwa memakai helm itu bisa membuat kita selamat apabila terjatuh, mungkin kalau terbentur kepalanya tidak akan terlalu parah. Ya, nilai-nilai itu mengandung keselamatan, sehingga seseorang akan tanpa disuruh pun akan menggunakan helm saat berkendara. Saya kira itu. Ya, nilai yang disepakati, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yang pertama itu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan yang kedua itu Ibo Primary Years Program atau PYP. Isinya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati atau jujur, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada dari diri. Sedangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama itu bertahan hidup. Ya, nah, ini kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, inilah kebutuhan dasar manusia yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya,
makhluk hidup itu butuh kasih sayang. Ya, bukan hanya ya rasa diterima, dipedulikan, ya pasti berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah penguasaan ya, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sedangkan yang keempat adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain humor, antusiasme dan tertawa. Ya, jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, motivasi perilaku manusia ya untuk menghindari salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terkadang kita berperilaku itu karena kita yakin bahwa setiap orang atau siswa itu berperilaku baik itu yang negatif ataupun yang positif. Mungkin kalau yang positif itu mungkin karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, disitulah guru berperan mencari kira-kira kebutuhan apa siswa ini yang tidak terpenuhi sehingga membuat mereka malas. Ya, sedangkan yang berperilaku positif artinya kebutuhan siswa itu biasa terpenuhi, tapi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang dia anggap punya nilai-nilai tersendiri. Dan di sini ada 2, yaitu yang motivasi dari luar itu. Yang pertama adalah disebabkan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi dari luar. Sedangkan motivasi dari dalam itu, yaitu atau motivasi intrinsik, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu nilai-nilai keselamatan apabila kita berkendara. Kita pasti menggunakan helm ketika berkendara ketika nilai-nilai itu sudah ada di dalam diri kita atau diri siswa. Ya, di sini ada 3. Yang pertama itu adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, jadi hukuman itu walaupun kita sekedar marah-marah kepada siswa atau mengatakan sesuatu yang kurang enak didengar, itu termasuk hukuman. Jangan beranggapan bahwa hukuman fisik baru dianggap sebuah hukuman. Iya. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Kalau bisa, kira-kira apa yang dimaksud dengan konsekuensi, Bapak Ibu? Dampak yang diperoleh. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut pemahaman saya, yang dimaksud dengan konsekuensi itu adalah akibat atas sikap atau perilaku yang diperbuat. Ya, akibat dari sanksi ya, semua konsekuensi ini adalah semacam sanksi, tapi artinya sesuatu yang sudah
disepakati. Ya, tidak bersifat satu arah. Sedangkan yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi restitusi di sini ada yang biasa kita sering dengar adalah segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Sekarang kita masuk kepada posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Yang keempat itu adalah pemantau. Dan kelima adalah manajer. Ya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, selama ini kita berada di posisi mana sebagai guru? Manajer. Ya, teman. Ya. Ya, ada yang bisa berikan jawaban? Jadi dari kelima posisi kontrol yang di atas, yang termasuk yang pernah saya lakukan sebagai seorang guru itu yang pertama penghukum, kemudian yang kedua sebagai teman, dan yang ketiga sebagai pemantau. Makasih. Ya, selama ini kita benar sekali Bapak Ibu. Selama ini kita lebih sering melakukan berperan sebagai penghukum. Ya, ketika ada anak atau siswa kita yang melanggar, kita langsung menghukum baik itu secara fisik ataupun psikis. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kita sering memarah-marahi anak-anak sehingga menganggap ada perasaan dalam diri anak itu merasa bersalah. Sedangkan yang ketiga adalah teman. Teman ini kadang-kala terjadi, tetapi ini jarang-jarang juga ada seorang guru yang seperti ini. Artinya membuat anak-anak sebagai seakan-akan adalah teman kita. Ya. Tapi posisi sebagai teman ini ada sisi negatifnya, karena akan mengakibatkan ketergantungan anak terhadap posisi kita sebagai teman. Ya, artinya ketika ada masalah selalu diadukan kepada guru. Ya. Sama guru. Ya. Itu dijadikan dia sebagai posisi teman. Ya. Ya, sedangkan yang keempat adalah sebagai pemantau. Ya. Ya, kira-kira posisi yang paling ideal, posisi yang paling ideal sebagai guru kira-kira di mana? Ya, manajer. Ya, jadi manajer ini tapi bukan berarti kita di antara kelima ini kita berada di posisi yang pertama dan kedua. Tapi sebagai teman, pemantau dan manajer itu bisa saja kita lakukan. Baik sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Ya, artinya kita memposisikan diri bagaimana supaya anak-anak ini bisa termotivasi yang timbul dari dalam dirinya. Ya, jadi manajer di sini artinya kita tidak menganggap anak-anak itu bersalah, tapi bagaimana supaya anak-anak ini bisa menemukan
solusi dari permasalahannya. Ya. Ya, contohnya kalau ada siswa yang terlambat, kita tidak boleh langsung marah, yang seperti yang saya contohkan tadi, bahwa itu kalau kita marah itu berarti kita menghukum murid, atau apa namanya, berkata-kata yang tidak baik sehingga membuat merasa bersalah. Ya, sebagai teman juga di sini, artinya kadang-kadang di sini kalau selanjutnya, ya, contoh penerapan posisi kontrol guru, kasus siswa, kasusnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang posisinya di sini sebagai penghukum, yang itu hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, hukum di sini. Ya, hukuman di sini. Sedangkan yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kita seakan-akan berkata kepada murid, berapa kali kamu berbuat begini? Harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Ya, artinya di sini mentalnya yang kita hukum. Sedangkan yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ayo dong kita ikut aturan sekolah. Ya, jadi nadanya itu seperti teman, bukan teman tapi mesra. Ya, teman. Ya. Ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ya, jadi terkadang posisi teman ini sudah kita lakukan tapi kita tidak sadari. Ya, kita tidak sadari bahwa peran kita ini adalah sebagai teman. Nah, sebenarnya dari kelima posisi ini sudah sering kita lakukan, cuma kita tidak menyadari bahwa ini posisi yang mana. Namun yang paling sering muncul itu adalah penghukum atau membuat rasa bersalah. Ya. Yang keempat adalah pemantau. Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang-ulang. Ya. Artinya di sini kita menyampaikan apa kesalahan yang telah diperbuat oleh siswa. Dan artinya di sini kita tidak menghukumi secara fisik atau mental, tapi ngomong kita itu secara datar saja. Ya. Sedangkan yang kelima yaitu adalah sebagai manajer. Inilah posisi yang diharapkan sebagai seorang guru apabila anak-anak ada yang melakukan pelanggaran. Kata-kata yang seharusnya kita ucapkan itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan, sehingga kita mengajak anak-anak mengobrol, bercakap-cakap secara aktif supaya dia menemukan solusinya sendiri. Seperti kalau ada anak-anak terlambat, kita tanya, kira-kira kamu tahu nggak kesalahan kamu? Pasti anak-anak menjawab, iya Pak, iya Bu, saya terlambat. Lalu kita tanya lagi, kira-kira supaya tidak terlambat bagaimana caranya? Ya. Jadi anak-anak kita bimbing supaya dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Itulah posisi sebagai manajer. Ya, jadi
Pancing awal dari sekarang dari 5 posisi Aina berada di posisi mana kira-kira kalau pernyataan begini? Ya, baik Bapak Ibu. Kira-kira dari kalimat ini sebagai seorang guru kita berada di posisi yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Ya, lima. Iya, supaya. Kalau ini berada di posisi mana? Ya ini Apa rencana untuk dunia sama saya? ini namanya Ya. manajer. Ini kayaknya bukan manajer. Kalau coba menyelesaikan masalah, apa rencana untuk menyelesaikan Masalah ini. Yang manajer Oh, ya, manajer. Apa rencana menemukan solusi ya? Iya. apa rencana untuk menyelesaikan Ini sebagai teman itu. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. sebagai teman. Kira-kira kenapa kita mengatakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Tergantung situasi juga karakter anak siswa. Itu bisa teman. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut saya, kalau keyakinan dia dari dalam diri kita. Jadi diyakinkan dalam diri kita, berasal dari dalam diri kita. Ketika kita sudah yakin, maka kita akan bisa menanamkan dalam diri kita. Kalau peraturan bisa dilanggar. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan Muncul dalam diri peraturan kita kelas? sendiri tanpa dorongan dari siapapun. Kalau keyakinan Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, kenapa mesti keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau kesepakatan itu kita anggap sebagai sebuah keyakinan, kita akan memahami manfaat buat diri sendiri dan orang lain. Jadi secara otomatis akan muncul motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri untuk berbuat kebajikan. Sementara jika kesepakatan itu dinyatakan dalam bentuk peraturan kelas, bisa saja ketika tidak ada guru, tidak ada pemantau, siswa bisa saja berbuat negatif. Jadi untuk membangun budaya positif, kalau menurut saya perlu ada keyakinan dalam diri setiap murid. Terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Biasanya peraturan itu siapa yang biasanya membuat kalau peraturan? Guru atau siswa? Ya, guru. Kalau keyakinan, ya melibatkan siswa. kesepakatan. Ya, melalui kesepakatan. Ya, jadi peraturan itu terkadang kita buat langsung dibuat oleh guru bahwa pada Tanpa diyakini oleh siswa. setiap hari siswa tidak boleh terlambat. Ya. Tapi kita tidak tanamkan sebagai keyakinan, artinya langsung saja dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan
terapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Ya, seperti itu tadi, bahwa kenapa keyakinan bukan peraturan. Ya, seperti inilah, melibatkan saat membuat keyakinan yang bersifat universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh bernada negatif. Ada ya kira-kira yang bisa memberikan contoh di sini? Keyakinan kelas yang tidak bernada negatif. Artinya di sini kita tidak boleh menggunakan kata-kata tidak, jangan, tidak boleh. Ya, jadi harus selalu bernada positif. Salah satu contohnya adalah kalau seumpama anak-anak tidak boleh terlambat, itu kan bernada negatif. Tapi kalau kita buat secara pernyataan positif, kira-kira bagaimana? Ya, datang tepat waktu. Ya, itu bedanya. Artinya keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang bersifat negatif, tapi bersifat positif. Nah, sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak membuat keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak supaya mudah diingat. Ya. Seperti karena saya punya anak itu yang masih kelas sampai SD, yang ternyata gurunya adalah seorang guru penggerak. Saya memperhatikan itu banyak dari nilai-nilai itu dari yang sudah diterapkan oleh anak saya, tapi saya tidak tidak menegurnya, cuma memantau. Ternyata saya tanya siapa guru, ternyata adalah seorang guru penggerak. Anak saya itu setiap hari tidak sudah mandiri, tidak diparutus gitu. Ya, mandi sendiri, pakai baju sendiri, atur bukunya sendiri, sarapan sendiri. Artinya sudah tertanam nilai kemandirian. Dan yang paling adalah dia tidak mau sekali terlambat. Ya, mungkin itu suatu keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama gurunya. Ya, kan gitu. Ya. Sekarang kita segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, yang pertama itu adalah apa kira-kira? Menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini artinya menanyakan keyakinan itu kan sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan itulah yang kita tanyakan apabila anak-anak berbuat kesalahan. Nah, ini contohnya di sini adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi pada saat anak-anak berbuat kesalahan, kita tidak boleh tapi kita menstabilkan identitas artinya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu, Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Jadi
ketika ada anak-anak yang merasa bahwa kalau menghadapi suatu masalah merasakan bahwa dialah yang paling benar, itu memang wajar. Tapi kita tidak bisa menekan di situ. Artinya apa namanya, dalam bahasa Makassarnya itu apa rena dilumur-lumuki supaya anak-anak itu apa namanya tidak merasa tertekan. Ya, lanjut. Sekarang adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Jadi apabila anak-anak ada yang melakukan suatu tindakan, itu pasti ada karena ada sesuatu yang ingin dipenuhi. Seperti juga manusia dewasa. Ya, tidak beda dengan manusia dewasa. Pasti orang berbuat sesuatu pasti karena ada sesuatu yang ingin dipenuhi, baik itu kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, seperti yang saya katakan tadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Artinya begini, ketika ada anak-anak yang apa namanya, ketika dicontek temannya dan dia marah, melempar buku atau sebagainya, artinya cara memvalidasinya itu kita apa namanya menyampaikan bahwa untunglah kamu berbuah hanya sampai di situ, tidak sampai memukul, ya, tidak sampai memukul teman, hanya sekedar melempar buku atau lain sebagainya. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu, ya. Dan selanjutnya adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, jadi seseorang pasti melakukan sesuatu karena pemenuhan suatu kebutuhan. Ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori Confront bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Apakah keyakinan kelas kita? Jadi kita kembali menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini adalah menanyakan keyakinan. Artinya bagaimana supaya anak-anak itu bisa apa namanya menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi. Dialog ini terdiri dari 3 adalah validasi tindakan yang ini adalah salah satu contoh restitusi dalam video ini. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain.
Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu Validasi karena suatu alasan tertentu. salah. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, terima kasih nak sudah bisa menyempatkan diri datang ke ruang Bapak Guru. Tadi Bapak mendengar laporan dari ketua kelas, kamu harus bertengkar ya? Iya Pak, teman saya terus menerus menjemput hasil pertemuan saya. Oh begitu ya, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap teman kamu? Tanpa sadar, saya mengebrak mejanya Pak. Oh begitu ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak bela kepada dikontak begitu saja pada temanmu. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang, coba kita pikirkan tindakan kamu. Marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas itu? Menurut kamu, apa yang sudah dilanggar? Oh, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali. Sekarang kamu tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih ya. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana Itu tadi adalah salah satu contoh penerapan restitusi. Walaupun di video itu menganggap bahwa tidak mungkin anak SD seperti itu, tapi saya kira sebagai guru kita punya banyak cara supaya walaupun kata-katanya tidak mirip seperti itu, tapi menghampiri, artinya bisa dikategorikan sebagai validasi tindakan atau menanyakan keyakinan. Jadi guru di situ bisa berimprovisasi bagaimana ketiga hal ini bisa ada dalam mencari solusi sebuah permasalahan. Ya, dan ketiga
restitusi ini tidak mesti berurutan, ya, tidak mesti berurutan. Yang penting ketiga yang ada. Ya, sebagai penutup dari kegiatan kita, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional pendidikan. Ya, jadi apapun yang kita harapkan kepada murid kita mengenai hal-hal yang positif, tentunya guru harus menjadi contoh. Ya, inilah yang disebayangkan oleh Sun Kuloro, Imadia, Sadang, Puri, Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberikan dorongan. Ya, saya kira pertemuan kita pada kesempatan ini cukup sampai di sini. Saya berharap bahwa sebuah kata-kata yang pernah saya kutip bahwa pendidikan itu bukan cuma di sekolah, tapi kehidupan kita ini adalah sebuah pendidikan. Jadi jangan beranggapan bahwa pendidikan itu hanya di kampus atau di situasi-situasi yang formal, tapi semua perjalanan hidup kita itu adalah pendidikan. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah jadi guru itu tidak pernah lelah. ya, terima kasih Pak atas pemaparannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita ini dapat mewujudkan peserta didik kita yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga merasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam mengembangkan segala potensi dalam diri mereka. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya pemaparan dari Pak Bahtiar selaku calon guru penggerak dari Kabupaten Takalar, maka seluruh rangkaian acara yang berlangsung pada hari ini telah selesai, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif hari ini. Sekian dari kami, dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.